kita diwajibkan berusaha semampunya. Berhasil tidaknya itu atas kuasanya Dia atau kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat dan Imam Al-Mahdi hanya sebatas simbolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Berbicara tentang Imam Al-Mahdi, kita terlebih dahulu ketahui apa tujuannya. Bila tidak tahu tujuannya, tidak usah membahasnya, agar tidak gagal dan menyesatkan dan terkecoh oleh cerita-cerita yang ada, tidak tahu ujung pangkalnya dan menyesatkan. Karena banyak yang mengaku-ngaku sebagai Imam Al-Mahdi, bahkan ada yang menggunakan senjata api seperti teroris, seperti kejadian yang ada di Mekah dan memakan korban. Sedangkan diceritakan Imam Al-Mahdi akan bersenjatakan pedang. Itu pun hanya sebatas bahasa kiasan saja. Andai Imam Al-Mahdi yang akan muncul sebentar lagi, kalau tidak salah dan benar bersenjata pedang seperti yang diceritakan, apa saat ini senjata pedang itu masih berlaku untuk berperang, sedangkan senjata perang saat ini bukan saja senapan atau bedil atau pistol, akan tetapi bom dan senjata kimia atau juga bahan peledak tenaga atom atau nuklir. Kendaraannya bukan lagi kuda, akan tetapi tanker dan pesawat terbang. Mungkin dan kemungkinan terbesar yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu sebagai bahasa kias. Begitu juga namanya Imam Al-Mahdi bukan Muhammad atau Ahmad, karena tujuannya Imam Al-Mahdi sama persis dengan para nabi, dari Nabi Nuh sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW. Karena setiap tauhid yang diajarkan nabi sebelumnya telah rusak, maka diutuslah Nabi lagi untuk membenahi atau menegakkan tauhid lagi. Dan karena Nabi diberikan atau membawa syariat yang baru lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu dan tahu kebutuhan umat di zamannya masing-masing. Karena juga Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berilmu, juga bukan berarti syariat yang diberikan untuk dilakukan Nabi sebelumnya salah. Dan bedanya, kalau Imam Al-Mahdi yang akan datang tidak membawa syariat yang baru. Dan mohon maaf kalau syariat beristri lebih dari 4 dilakukan Nabi yang sebelumnya, jangan dilakukan. Karena kita sebagai umatnya Nabi akhir zaman, dan bila ada yang beranggapan setelah kemunculan Imam Al-Mahdi diperbolehkan beristri 50 istri, itu bukan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kemungkinan Imam Al-Mahdi tidak lebih 4 istrinya dari jumlah seumur hidupnya. Dan Imam Al-Mahdi tidak akan memaksa untuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dan tepat, akan tetapi cuma menghimbau atau kasih saran agar umat kembali ke Islamnya masing-masing yang menjadi bekal dilahirkan ke muka bumi ini, dan agar sampai akhir hayatnya tetap iman Islam. Dan Imam Al-Mahdi tidak dapat memaksanya, karena Imam
iman Islam itu hanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, secara syariat kita diwajibkan berusaha semampunya. Berhasil tidaknya itu atas kuasanya Dia atau kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai umatnya Nabi akhir zaman jangan pernah menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat itu firman itu perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kalian ingkari atau diselisihinya. Yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran yang dipuja hanya berhala atau hanya dalilnya. Hakikat itu keilmuan yang ada di ruh atau rohani. Bila iman Islam ditaruh atau dipahami dengan hati pikiran yang ada menyamakan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, karena yang dapat dipahami dengan hati pikiran itu hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.